Penyiaran Indonesia mengemban tugas amanat bangsa, menegakkan nilai Pancasila, membentuk watak karakter lembaga negara independen yang bertugas mengawasi siaran radio dan televisi. Program siaran di televisi dan radio itu ada untuk semua umur, ada juga untuk anak-anak, ada juga untuk remaja. Lembaga penyiaran diharapkan untuk mengangkat kearifan lokal DNT seperti tayangan budaya, adat istiadat dan seni budaya. Lembaga penyiaran dilarang menayangkan program siaran yang merusak moral anak, seperti bisa memberi batasan untuk anak menonton televisi, mulai dari kapan menonton TV dan kapan waktu untuk berhenti menonton. Salam jumpa Sobat Penyiaran dimanapun berada. Saat ini bersama kami Komisioner KPID Provinsi NTT lewat bincang-bincang seputar penyiaran. Hari ini kita bersama narasumber kita Ibu Yuliana Tehbana. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Kak Desi. Baik, saya panggil Kak Yuli juga ya. Baik. Kak Yuli ini selaku koordinator bidang pengawasan isi siaran. Saat ini Kak Yuli kita akan membahas soal apa? Baik, Sobat Penyiaran, Kak Desi, hari ini kita akan membahas mengenai literasi media, tujuan dan apa saja manfaat literasi media bagi Sobat Penyiaran sekalian. Baik, kita masuk saja untuk pertanyaan yang pertama ya. Kak Yuli, apa pengertian dan makna dari literasi media? Terima kasih Kak Desi. Pengertian dari literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi media. Baik, banyak sekali arti dari literasi media tersebut Ibu Yuli ya, Kak Yuli. Dan ini mengapa KPID NTT perlu melakukan literasi bagi masyarakat NTT? Terima kasih Kak Desi. Literasi media perlu dilaksanakan oleh KPID NTT karena yang pertama, setiap tayangan yang disuguhkan oleh media senantiasa menyajikan realitas yang termodifikasi dan bukan realitas yang sesungguhnya. Yang kedua, fakta menunjukkan bahwa banyak sekali anak-anak yang merasakan efek negatif dari media sendiri. Nah, di sini literasi media diperlukan agar sebagai masyarakat, khususnya sebagai khalayak media, khususnya kita sebagai sobat penyiaran dimanapun berada, kita mampu untuk dan aktif untuk bagaimana memilih, memilah tayangan-tayangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik Kak Yuli, sangat bagus sekali kata-kata di mana memilah dan memilih tayangan media yang menimpa anak-anak kita dan sobat penyiaran dimanapun. Kira-kira Kak Yuli, siapa saja yang perlu melakukan literasi media kepada masyarakat? Terima kasih Kak Desi. Sekolah kepada siswa-siswinya, kemudian pemerintah, dan juga kami mengharapkan kepada lembaga penyiaran yang harus menjadi pelopor media bagi sobat penyiaran sekalian. Apakah media sosial seperti YouTube, IG, WA, FB, dan lain juga dipantau oleh KPID? Baik, terima kasih Kak Desi. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002, di mana mengisyaratkan kepada kita bahwa tugas dan kewenangan dari KPID adalah mengawasi TV dan radio. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, menyehatkan pendengar pemirsa. Kak Yuli, baik, apa peran stakeholders dalam memproteksi anak dan remaja dari dampak negatif media? Yang pertama, peran orang tua. Di sini orang tua harus bisa memberi batasan untuk anak menonton televisi, mulai dari kapan menonton TV dan kapan waktu untuk berhenti menonton TV. Kemudian yang berikut, membuat kesepakatan bersama mengenai batasan-batasan. Misalnya, jenis tayangan yang anak inginkan dan lama waktu ketika mereka menonton. Kemudian yang berikut, diskusikan tayangan-tayangan yang dipilih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Kemudian yang berikut, Kak Desi dan Sobat Penyiaran, nyalakan televisi pada program acara yang sudah disepakati dan matikan televisi bila program acara telah selesai dinonton, Kak Desi. Kemudian yang berikut, dari KPID sendiri kita punya program, menggalakkan program yang namanya Gerakan 1821, di mana ketika jam 18 sampai 21 di situ orang tua bersama dengan anak-anak memiliki quality time bersama. Kita matikan televisi dari jam 18 sampai 21, kita bersama-sama dengan anak-anak kita belajar, kita berdiskusi mengenai hal-hal apa yang mereka alami. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan ada juga peran guru. Bagaimana peran guru sendiri terhadap anak-anak kita? Yang pertama adalah Bapak Ibu guru sekalian, bantu kami KPID NTT untuk melaksanakan program literasi ini, di mana Bapak Ibu guru sekalian memberikan tugas-tugas kepada anak-anak menonton acara-acara yang bertemakan pendidikan. Setelah anak-anak menonton, siswa-siswa kita menonton acara-acara yang bertema pendidikan, di situ kita akan bahas kira-kira manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, nilai apa yang mereka dapatkan. Dan juga Kak Desi, kita sebagai komisioner KPID NTT, kita juga punya peran yang luar biasa, yaitu bagaimana kita mengawasi isi siaran, dan ketika kita menemukan siaran-siaran yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, maka kita harus memberikan teguran kepada lembaga-lembaga penyiaran yang isi siarannya tidak sesuai dengan standar P3 dan SPS kita. Seperti itu Kak Desi dan Sobat Penyiaran sekalian. Baik Kak Iring, yang harus digarisbawahi di sini adalah siaran harus sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Baik, kita lanjut lagi yang menjadi harapan dari literasi media bagi Sobat Penyiaran sekalian. Sobat Penyiaran sekalian, yang menjadi harapan adalah literasi media harus menjadi kebutuhan kita sekalian. Karena ketika literasi media sudah menjadi kebutuhan dari Sobat Penyiaran sekalian, maka apapun bentuk tayangan yang ditayangkan, misalnya ada tayangan yang berbau kekerasan, berbau pornografi, mistis, perjudian, ataupun lainnya yang tidak memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, maka kita sudah membentuk diri kita sendiri, khususnya anak-anak kita. Dan juga Kak Desi, harapan kita adalah ketika kepada masyarakat semua adalah ketika masyarakat melihat atau menonton tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan standar program siaran atau pedoman perilaku penyiaran, jangan lupa untuk melaporkan itu kepada kami, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT, dan kita pasti akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk. Seperti itu Kak Desi. Tentunya setiap aduan yang masuk akan kita lanjuti. Demikian bincang-bincang kita seputar literasi media. Kiranya apa yang didiskusikan hari ini dapat menambah wawasan kita sekalian sebagai Sobat Penyiaran. Mari kita menjadi pemirsa yang cerdas dan kritis dalam bermedia. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya bersama kami KPID NTT selanjutnya. Salam literasi. Patuhi regulasi penyiaran kita, majukan cerdasan demi kejayaan.